Justin Hubner debut, Cerezo Osaka menang dan pepet puncak klasemen. Calvin Verdon mulai urus proses naturalisasi Juni 2024, akui bayangkan bisa bela timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Besok Sintayong akan bocorkan skuad inti timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Justin Hubner debut, Cerezo Osaka menang dan pepet puncak klasemen. Justin Hubner, pemain timnas Indonesia yang baru saja bergabung dengan klub Jepang, Cerezo Osaka, telah menjalani debutnya dalam pertandingan melawan Albirex Niigata. Namun debutnya terpaksa ditunda karena jadwal timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Justin Hubner tiba di Jepang pada akhir Maret dan akhirnya masuk ke daftar susunan pemain Cerezo Osaka untuk pertama kalinya dalam pertandingan J-League 1 melawan Albirex Niigata. Meskipun dia tidak dimulai sebagai pemain inti, Hubner akhirnya diturunkan pada menit ke-87 menggantikan Lucas Fernandes. Pertandingan berlangsung ulet dengan skor 0-0 hingga babak pertama berakhir. Gol penentu kemenangan akhirnya dicetak oleh Leo Ceara pada menit ke-69. Debut Hubner diwarnai dengan keberhasilan timnya meraih kemenangan 1-0 atas Albirex Niigata. Kemenangan ini membantu Cerezo Osaka mempertahankan posisinya di papan atas klasemen J-League 2024. Saat ini, Cerezo Osaka menempati peringkat ketiga dengan raihan 15 poin dari 7 laga. Mereka hanya terpaut satu angka dengan pemuncak klasemen Machida Zelvia dan posisi kedua Sanfrecce Hiroshima yang juga memiliki 15 poin. Calvin Verdon mulai urus proses naturalisasi Juni 2024, akui bayangkan bisa bela timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Calvin Verdon, bek kiri NEC Nijmegen, kemungkinan akan memulai proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia pada bulan Juni 2024. Kabar ini diungkapkan dalam wawancara eksklusif dengan majalah ternama Belanda, Voetbal International. Kepala redaksi 6, Daniel van Laar, menyatakan bahwa Verdon diperkirakan akan berada di Jakarta pada bulan tersebut. Verdon mulai tertarik membela timnas Indonesia setelah pelatih Sintayong mengamati langsung penampilannya dalam pertandingan melawan SC Heerenveen pada 10 Maret 2024. Sintayong kemudian berkomunikasi langsung dengan Verdon setelah pertandingan untuk membahas silsilah keluarganya. Dalam wawancara, Verdon juga menjelaskan alasannya memilih Indonesia sebagai opsi realistis setelah tidak lagi memiliki kesempatan untuk membela timnas Belanda karena usianya yang hampir mencapai 27 tahun. Dia menilai Indonesia masih bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga menjadi kesempatan yang realistis baginya. Verdon serius dalam niatnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan bahwa proses naturalisasi ini memiliki dukungan baik dari pihak klub maupun pelatih timnas Indonesia. Besok Sintayong akan bocorkan skuad inti timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Sintayong akan mengumumkan skuad inti timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 setelah uji coba melawan Arab Saudi. Meski kalah 1-3, Sintayong berencana menurunkan pemain inti dalam uji coba melawan Uni Emirat Arab untuk mengamati kesiapan tim sebelum turnamen. Hal ini menjadi pertandingan terakhir sebelum mereka terbang ke Doha, Qatar untuk pertandingan perdana melawan Qatar pada 15 April 2024. Sintayong ingin memastikan kesiapan timnya dan memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk bermain. Namun tim menghadapi masalah di lini pertahanan karena absennya pemain seperti Justin Hubner dan Alfeandra Dewanga. Sebagai solusi, Sintayong memanggil Kakang Rudianto dari Persib untuk mengisi pos tersebut. Masalah ini menjadi fokus sebelum kompetisi dimulai.
Piala Asia U23 2024 butuh jasa Hoki Caraka, PSS Sleman tak ikhlas lepas ke timnas U23 Indonesia. PSS Sleman mengkritik pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia karena khawatir kehilangan kekuatan di tengah kompetisi Liga 1 2023-2024. Meskipun PSSI menunda Liga 1 untuk memfasilitasi pemain timnas U23, rencana PT LIB untuk melanjutkan Liga 1 pada 15 April membuat klub merasa dirugikan. Pelatih PSS Risto Vidakovic menyebut absennya Hoki Caraka akan mempengaruhi performa timnya yang sedang berjuang di zona degradasi. Meski Piala Asia U23 tidak masuk agenda FIFA, klub tidak memiliki pilihan selain menerima keputusan tersebut. Risto menyatakan fokusnya pada pertandingan-pertandingan krusial timnya untuk mengamankan poin yang diperlukan. Marcelino Ferdinand masih memiliki peluang bermain untuk KMSK Deinze meski dirinya dilepas ke timnas U23 Indonesia. Marcelino Ferdinand masih memiliki peluang untuk bermain untuk KMSK Deinze meskipun dirinya dilepas ke timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Meskipun tidak masuk dalam lineup saat KMSK Deinze menghadapi Dender dalam lanjutan Challenger Pro League pada Sabtu malam atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Ini bukan berarti kesempatannya untuk bermain di klubnya telah tertutup sepenuhnya. KMSK Deinze harus mengakui keunggulan Dender dengan skor 0-3 yang membuat mereka tertahan di peringkat kelima dengan 47 poin. Meskipun demikian, Sumarji, ketua Badan Tim Nasional, mengkonfirmasi bahwa Marcelino Ferdinand masih akan bergabung dengan skuad timnas U23 Indonesia di Dubai pada tanggal 8 April mendatang sesuai jadwal. Meskipun musim reguler KMSK Deinze berakhir pada 20 April 2024, Marcelino masih memiliki peluang untuk bermain bersama klubnya jika mereka meraih promosi langsung ke kasta pertama. Sementara itu, Marcelino tetap berusaha keras untuk meningkatkan performanya. Dia menyadari bahwa sepak bola di Eropa lebih menekankan pada aspek fisik dan taktis, dan dia sedang berupaya memperkuat tubuhnya dan meningkatkan fisiknya.